Assalamualaikum, semangat pagi. Kita mulai lagi belajar alfabet selanjutnya, yaitu alfabet yang ke-19, alfabet huruf S. S yang dingin. Hehe. Jadi huruf S ini identik dengan keluasan dan cenderung tidak ada sudut, walaupun nanti dalam kenyataannya ada juga orang-orang yang menulis dengan ada sudut. Nah, huruf S ini termasuk dalam zona middle. Untuk kapitalnya, dia masuk zona middle dan zona upper. Nah, huruf S ini kalau di video yang sebelumnya 3 tahun yang lalu itu juga ada, nanti ditonton aja ya. Nah, untuk materi kali ini materi pendalaman dari huruf S sebelumnya. Sampai ada 34 bentuk yang akan kita bahas. Pertama-tama kita akan bahas huruf S yang ada hook atau koilnya di bagian atas. Nah, orang-orang yang memiliki hook di awal ini biasanya menggambarkan seseorang yang mempunyai keinginan yang banyak tetapi ia belum mempunyai. Bila munculnya sedikit, ini jadi tanda positif, yaitu motivasi untuk memiliki sesuatu sehingga dia menjadi lebih gigih, rajin, dan lain sebagainya. Tetapi kalau terlalu banyak, ini memiliki tanda negatif, yaitu menjadi tamak. Bahkan juga nanti bisa menjadi karakter pembohong. Nah, untuk video nomor 2, ini sebenarnya juga sama, hook juga, tetapi karena dia di bagian awal dan di bagian middle, bukan di bagian uppernya, ini masuk karakter deceitful, yaitu karakter yang tidak jujur, seperti itu, dan ada keinginan untuk memiliki juga. Nah, kalau nomor 3 itu mirip dengan nomor 16 pada prinsipnya, tapi nanti yang membedakan itu di keseimbangan huruf S-nya aja. Nah, orang-orang yang membuat dengan huruf S yang simple, bulat, dan rapi ini biasanya kan orang-orang yang menunjukkan hatinya ramah, care, lembut, baik hati, dan orang-orang yang cenderung emosinya lebih berperan. Ditambah lagi kalau rebahnya kanan, itu makin orangnya lebih emosional. Karena ini dia selan tegak, emosionalnya ada, logikanya juga ada. Tetapi umumnya huruf S yang bulat bundar seperti nomor 3 itu adalah orang-orang yang cenderung emosional. Seperti itu. Nah, beda dengan huruf nomor 4. Huruf nomor 4 dibuat S-nya lebih simpel. Tarikan huruf S-nya itu tidak ada lekungkan naik ke atas sama ke bawah. Dia kayak, perhatiin aja nomor 3 dan 4 sedikit beda. Nah, orang-orang seperti ini menulis dengan huruf S yang simpel dan efisien, memiliki perilaku yang cenderung apa adanya. Tidak suka hal-hal yang berbelit-belit, senang dengan hal yang efisiensi, hemat waktu dan energi menjadi suatu tujuan bagi dia. Nah, kemudian poin nomor 5, perhatikan poin nomor 5 dengan poin nomor 6 itu bedanya, tarikan ujungnya itu satu menyerempet garis awal, satu tidak. Nah, yang nomor 5 itu tidak menyerempet garis awal. Sehingga orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang cenderung gampang bergaul dalam lingkungan sosial. Namun di sisi lain dia memiliki persepsi yang buruk terhadap lingkungan dan mudah untuk tertipu.
Nah, berkebalikan dengan huruf S yang hampir menempel, yaitu menggambarkan seseorang yang cenderung rajin namun juga adalah seseorang yang waspada dan cenderung hati-hati. Itu nomor 5 dan nomor 6. Nah, nomor 7 itu berkebalikan dari nomor 3 dan 4. Nomor 7 itu dia berbentuk sudut, sama seperti petir. Wah, ini mencirikan orang-orang seperti ini rigid, agresif, keras kepala, dan cenderung temperamen. Itu poin nomor 7. Nah, poin nomor 8, huruf S-nya pun mirip-mirip seperti angka 8. Selain nanti ini juga sisi kreatifnya muncul, orang-orang seperti ini senang dengan angka. Ingat lagi balik ke pekerjaannya ya. Dia senang dengan angka, matematika, keuangan, dan hal-hal perhitungan lainnya. Beda nanti dengan nomor 12 dan nomor 15. Kalau 12 itu money oriented, nomor 15 super money oriented. Kalau nomor 8 dia lebih ke angka. Nah, kalau nomor 9 dia seperti benar-benar huruf 8. Beda dengan yang angka 8S pada angka 8 ada terbuka di bagian atas, ini semuanya hampir tertutup. Orang-orang seperti ini menggambarkan dirinya itu memiliki prasangka negatif terhadap lingkungan, cenderung sinis, bahkan dapat berkembang menjadi seseorang yang memiliki perkataan tajam atau menyakitkan. Ditambah lagi kalau tarikan awalnya itu bukan menebal tapi menipis. Nah, nomor 10 itu huruf S-nya itu tarikan awalnya itu ada topi. Ini ciri-ciri orang-orang yang memiliki sikap yang ingin menjadi pemenang, tekadnya kuat sekuat baja. Seperti itu. Nah, nomor 11 itu mirip dengan nomor 6, tetapi bedanya nomor 11 ini terjadi cross. Nah, orang-orang seperti ini cenderung egois dan bukan orang yang mau mendengarkan orang lain. Ditambah lagi nanti kalau huruf E-nya itu perutnya kecil, udah makin komplit. Seperti itu. Nah, huruf 12 ini seperti huruf dolar, sehingga ketertarikan terhadap uangnya juga besar karena ini di alam bawah sadar kan. Orang-orang menulis seperti ini keinginan untuk memiliki uangnya tinggi. Nah, nomor 13 dan 14 ada kemiripan yang membedakan tarikan atasnya aja. Tetapi yang mau kita lihat itu adalah di bagian lowernya. Lowernya itu seperti cakar. Nah, orang-orang dengan menulis lower seperti ini ingat G Falcon, J Falcon, Y Falcon, Z Falcon. Nah, ini termasuk huruf Falcon. Cakar elang. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang ada tanda kriminal, tanda negatif, dan cenderung tidak suka bertanggung jawab, menghindari kewajiban. Ada juga beberapa referensi yang mengatakan kalau untuk huruf G sedikit beda, tapi ada juga buku yang mengatakan huruf G dengan referensi sama. Nah, saya sendiri beberapa kali pernah juga melihat tulisan huruf S seperti ini. Biasanya sama, saya minta dia ubah. Seperti huruf 3 atau huruf 5 atau 16, 8. Saya sendiri nomor 8. Seperti itu. Dulu juga nomor 34. Nah, sekarang kita masuk ke dalam nomor 15 itu benar dibanding 12 kadar money orientednya nomor 15 lebih tinggi dibanding orang nomor 12. Karena garisnya juga 2, dolar juga sama seperti itu. Nah, nomor 16 itu mirip-mirip dengan nomor 3. Yaitu kultur interestnya juga ada, kepintarannya juga ada. Nah, nomor 17
itu berkebalikan dengan nomor 12. Ingat, sesuatu yang menyempit, mengecil itu ada unsur inhibited serta malu. Nomor 18 itu kalau dia huruf kapital maka bagian middle-nya itu besar. Middle itu berhubungan dengan perut, hati, organ-organ lainnya, sehingga ini nanti lebih ke perut. Ada unsur greedy, ada unsur rakus, senang makan banyak, seperti itu. Nah, nomor 19 itu mirip seperti nomor 13 dan 19. Yang membedakannya itu cara tarikannya aja. Seperti itu. Tapi prinsipnya sama, kurang bertanggung jawab. Seperti itu. Nah, nomor 20 itu dia uppernya tinggi sehingga lebih imajinatif. Nah, nomor 21 ini dikategorikan sebagai hard worker, tetapi ingat juga ini juga bisa menjadi tanda awal dari resentment. Di buku jarang yang menyebutkan ini tanda resentment, tapi berdasarkan pengalaman saya dengan huruf-huruf lain, tarikan awal ini bisa dikategorikan sebagai tanda resentment. Ini orang yang gampang mudah marah, mudah tersinggung. Jadi kita harus berhati-hati. Nah, nomor 22 ini menulis huruf S itu bagaikan mirror. Jadi orang-orang seperti ini ingin dianggap unik, ingin dianggap istimewa. Karena apa? Karena dia tidak mau sama dengan yang umum. Nah, nomor 23 itu memiliki arti musikalitas. Sehingga orang-orang seperti ini senang dengan hal-hal yang berbau musik. Nah, nomor 24 itu mirip seperti nomor 18, tetapi bedanya dia tidak harus berbentuk lebar, tetap lebar sedikit, tidak usah terlalu lebar, tetapi dia ada tarikan mirip seperti nomor 2, hanya nomor 24 lebih dalam. Sehingga di situ ada unsur greedy, fussy menjadi lebih dominan. Nah, nomor 25 itu mirip seperti nomor 5, tetapi yang membedakan dia tidak ada tarikan lagi S di bawahnya. Ini memiliki arti hidden greed atau kerakusan yang tersembunyi. Nah, nomor 26 mirip seperti 20, yang membedakannya itu kalau 20 itu ada tanda imajinatifnya, nomor 26 ini mirip-mirip seperti 17. Repress, menahan. Sehingga orang-orang seperti ini tidak ekspresif. Nah, nomor 27 sama seperti 18 dan 24, ada greedy-nya, ada egosentrisnya. Nah, nomor 28 itu juga sama. Ternyata tanda-tanda greedy-nya ini banyak ternyata. Itu juga tanda greedy nomor 28. Nah, nomor 29 itu huruf S-nya itu memiliki arti stubborn, keras kepala, orang yang gampang curigaan, serta kritiknya cukup tinggi. Nah, nomor 30 itu namanya yielding. Ya, ini orang-orang yang gampang menyerah. Huruf S-nya itu tidak terbentuk sempurna. Nomor 31, huruf S-nya itu seperti huruf simple, artinya orangnya itu santai, tapi juga tidak ingin dikenal karena dia tidak terbentuk seperti huruf S. Beda dengan yang nomor 32. 32 itu
adalah orang yang gigih serta sedikit materialisme. Nah, untuk nomor 33 itu berkebalikan sedikit dengan nomor 18. Orang yang cenderung bagian atasnya lebih tinggi atau lebih lebar itu adalah orang-orang yang lebih mementingkan imajinasi, daya hayal dibanding dengan nomor 18. Nah, nomor 34 itu saya dulu menulis sering juga dengan huruf S seperti ini, yaitu memunculkan sisi kreatif karena dia berbentuk tanda unlimited sekali. Tapi sekarang saya lebih cenderung senang pakai yang nomor 8. Seperti itu. Nah, ini adalah tanda-tanda dari bentuk-bentuk dari huruf S. Nah, saya merekomendasikan teman-teman menulis dengan huruf nomor 3, nomor 16, nomor 8, 5 juga masih oke. Nomor 34 juga oke. Nomor 33 memang kalau butuh mau silakan, nomor 10 juga oke. Kalau memang merasa butuh uang boleh juga huruf S-nya yang nomor 12 aja, jangan yang 15. Tetapi jangan nomor 13, 14, 19, 21, 30, 29, 27, 24, 25, 28, 31, 32 itu diusahakan jangan, cari aja yang lain. Nah, ingat ya, dalam grafologi berlaku hukum bolak-balik. Begitu teman-teman sudah tahu ini, silakan diubah. Nah, saya punya teman, itu tanda tangannya itu, poinnya itu, huruf S-nya itu persis seperti angka 7. Saya bilang sama dia, mau nggak jadi karakter yang lebih fleksibel, jadi diskusi dengan pasangan juga lebih enak? Mau, dia bilang. Dia ubah huruf S-nya itu nggak lagi kayak petir, dia ubah kayak angka 3. Dan sekarang dia ngerasa lebih nyaman. Bukan berarti nomor 7 itu nggak bagus. Kalau memang dibutuhkan silakan. Karena bentuk seperti itu juga karena produk hasil lingkungan. Nah, bagi teman-teman yang mau menggantinya silakan dan boleh. Serta bisa aja. Nah, teman-teman sekarang butuhnya apa? Itu yang kita dorong. Ingat, dalam grafologi berlaku hukum bolak-balik, tulisan tangan berubah, karakter berubah, tulisan tangan berubah. Nah, teman-teman maunya yang mana? Seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa tonton juga video dari yang 3 tahun lalu untuk pembelajaran lebih dalam. Dan ini materinya lebih dalam lagi daripada yang 3 tahun lalu. Oke, sampai ketemu di video huruf selanjutnya.